Sekarang kita masuk pada pelajaran yang ke-8 ya. Pelajaran yang ke-8 yaitu Ad-Darsus Saminu, pelajaran yang ke-8. Di pelajaran yang ke-8 ini, teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita semua terkait dengan bagaimana tata cara menyusun kalimat di dalam bahasa Arab sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Ada dua caranya ya. Ada dua cara menyusun kalimat di dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu menggunakan namanya jumlatul fi'liyah. Jadi kalimat tersebut disusun diawali dengan kata kerja. Kemudian ada cara yang kedua dengan namanya jumlatul ismiyah. Jadi kalimat tersebut disusun diawali dengan kata benda. Nah, di pelajaran yang ke-8 ini kita akan belajar menyusun bagaimana cara menyusun kalimat di dalam bahasa Arab dengan menggunakan jumlatul ismiyah. Ya, diawali dengan kata benda. Kemudian ikhwan sekalian, ada dua istilah penting ya. Jadi dalam menyusun kalimat jumlatul ismiyah itu dia membutuhkan dua kata. Yang pertama ada namanya kata sebagai mubtada dan yang kedua kata sebagai namanya khobar ya. Mubtada itu artinya kata yang diterangkan, khobar itu artinya kata yang menerangkan. Jadi mubtada tadi dia menjadi tidak jelas kalau tidak ada namanya khobar ya. Tidak ada namanya khobar ya. Dia tidak akan bisa menjadi jelas kata yang pertama ini kalau dia tidak namanya khobar, kata yang menjelaskan kata yang pertama. Sehingga khobar adalah kata yang menjelaskan kata yang sebelumnya yang pertama. Kita lihat di sini contoh misalnya haza rajulut tajirun wa dzalika rajulut tabibun. Ya. Haza ini laki-laki ini, haza rajulut tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Kita batasi di situ ya. Kalimat itu sampai kalimat itu yaitu haza rajulut tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Haza di sini kedudukannya dia sebagai mubtada. Kata yang diterangkan. Isim isyarah, kata tunjuk yang dikhususkan untuk isim mudzakkar. Dia mubtada di sini. Kata yang diterangkan. Hada ini itu apa? Kan belum jelas di situ ya. Dia menjadi jelas setelah ditambahkan kata tajirun, seorang pedagang. Hada tajirun, ini adalah seorang pedagang. Kita tidak membaca rajulunnya, seorang laki-laki. Kita misalnya hilangkan rajulunnya, kita tidak baca rajulunnya, kita baca hada tajirun, ini adalah seorang pedagang. Bisa tidak dipahami? Bisa ya. Bisa dipahami bahwa pedagang tersebut seorang laki-laki. Dari mana kita tahu? Yang pertama dari kata haza. Haza itu isim isyarah, kata tunjuk yang dikhususkan untuk isim mudzakkar. Kata tunjuk dekat ya. Kemudian yang kedua bisa diketahui dari tajirun. Tajirun di sini tidak ada ta marbutohnya, sehingga bisa dipastikan pedagang di sini adalah pedagang seorang laki-laki. Sehingga hadza di sini adalah sebagai mubtada, kata yang diterangkan, dan tajirun di sini sebagai khobar, kata yang menerangkan kata haza, dan rajulun di sini sebagai badal saja, sebagai pengganti dari kata haza. Meskipun misalnya tidak ada rajulun juga kita bisa pahami bahwa pedagang tersebut adalah seorang laki-laki. Gitu ya maksudnya ikhwan sekalian. Kemudian yang selanjutnya wadzalika rajulut tabibun. Dan laki-laki yang jauh itu adalah seorang dokter. Ini sama penjelasannya. Dzalika di situ sebagai mubtada dan tabibun di situ sebagai khabar. Dan rajulun di sini sebagai badal. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Ismut tajiri Mahmudun wa ismut tabibi Sa'idun. Pedagang itu bernama si Mahmud dan dokter itu bernama si Sa'id. Nah, ikhwan sekalian, ya diperhatikan di sini ya. Atau tadi kalau di atas itu dia menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu di antara isim-isim yang mabni, yang dia tetap tidak berubah keadaan akhirnya dalam kondisi apapun. Kalau di atas itu kan padahal haza di atas posisinya sebagai fa'il, sebagai pelaku dia. Tapi dia tidak berubah kan? Kan kita sebutkan bahwa fa'il itu salah satu tandanya dia berharokat marfu di akhir kata tersebut. Ya, huruf terakhir dari kata tersebut biasanya berharokat marfu, berharokat dhamma, itu bisa dipastikan fa'il.
Tapi dia di atas berharokat fathah. Kenapa? Karena memang haza ini dia isim mabni, mabniun alal fathi. Dia tetap di atas harokat yang fathah. Isim mabni itu ada 5 ya. Nanti dilihat dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Yang pertama namanya isim domir, kemudian ada isim isyarah, ada isim mausul, kemudian ada isim istifham, kata tanya, dan ada isim syarti, ya, kata sebab, hubungan sebab dan akibat. Itu ada 5, mabni semua. Dia dalam kondisi apapun tidak mungkin berubah. Hada tidak mungkin menjadi hazu atau hazi. Dia mabni dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua di sini ismut tajiri mahmudun. Ismun di situ adalah isim mu'rab, isim yang bisa berubah keadaan akhirnya. Bisa menjadi ismu, bisa menjadi ismi, bisa menjadi isma. Ismut tajirin. Kemudian ismu di sini kedudukannya sebagai mudhaf. Ya, apa itu mudhaf? Mudhaf itu adalah kalau di pelajaran sebelumnya kita hanya menjelaskan cara membacanya, ya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan apa itu mudhaf. Mudhaf itu artinya yang dimiliki. Itu diingat ya, mudhaf artinya yang dimiliki. Kemudian tajirin di sini sebagai mudhafun ilaih, yang memiliki. Jadi mudhaf tadi yang dimiliki dan mudhafun ilaih yang memiliki. Kan gini di sini, ismu tajiri. Pedagang itu dia memiliki. Dia memiliki. Yang dia miliki apa? Yaitu ismun nama. Dan namanya adalah Mahmud. Dipahami ya? Jadi ismu di sini yang dimiliki oleh pedagang. Yang dimiliki pedagang adalah nama. Dia memiliki sebuah nama. Namanya siapa? Yaitu Mahmud. Maka ikhwan sekalian, ismu tajiri namanya pedagang. Dia namanya mubtada. Belum jelas sampai di sini. Ismu tajiri namanya pedagang. Itu belum jelas. Dia menjadi jelas setelah masuk kata Mahmudun. Namanya si Mahmud, ya. Otomatis bahwa mudhaf dan mudhafun ilaih di sini kedudukannya sebagai mubtada dan mahmudun di sini kedudukannya sebagai khabar, kata yang menjelaskan daripada mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi gitu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang selanjutnya wasmut tabibi Sa'idun. Dan namanya si dokter itu adalah bernama Sa'id. Sama wasmut tabibi adalah mudhaf dan mudhafun ilaih, dan Sa'idin di sini sebagai khabar. Sama dengan penjelasan yang di pertama tadi. Kemudian contoh kalimat yang ketiga. Hada baitu lit-tajiri wa dalikal baitu lit-tabibi. Nah, di sini dia tersusun dari beberapa kata isim. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari contoh pertama, contoh kedua sampai contoh ketiga, itu semua adalah gabungan dari beberapa kata benda yang dirangkai menjadi satu kalimat. Di sini belum ada kata kerja, semua kata benda semua yang dirangkai menjadi satu kalimat. Contoh yang ketiga di sini, hadal baitu litajiri. Terdiri dari kata hada, isim isyarah. Kemudian al baitu, isim mu'rab. Kemudian li, kepunyaan. Ini huruf jar atau kata depan. Jadi huruf jar itu artinya kata depan. Kemudian at-tajiri, pedagang, juga isim mu'rab. Hada di sini posisinya sebagai mubtada. Kemudian li tajiri, huruf jar dan tajiri, ya, huruf yang majrur karena kemasukan huruf jar, ini disebut sebagai khabar. Ya. Hada ini belum jelas. Kemudian litajiri, miliknya seorang pedagang. Apa yang dimiliki pedagang? Yaitu al-baitu, yaitu sebuah rumah. Maka al-baitu di sini sebagai badal, haza di sini sebagai mubtada, litajiri di sini sebagai khabar, kata yang menerangkan kata haza dan al-baitu. Paham ya ikhwan sekalian? Kemudian sama yang selanjutnya, wadalikal baitu lit-tabibi, dan rumah yang jauh itu adalah miliknya seorang dokter. Kemudian contoh yang keempat, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang itu berada di depan masjid dan rumahnya dokter itu berada di belakang sekolah. Nah, di sini tersusun dari mudhaf dan mudhafun ilaih, kemudian mudhaf dan mudhafun ilaih. Baitut tajiri, baitun mudhaf, baitu mudhaf, tajirin mudhafun ilaih. Amama mudhaf, al-masjidi mudhafun ilaih. Jadi tersusun dari mudhaf dan mudhafun ilaih.
Baitut tajiri. Pedagang itu memiliki apa? Yaitu yang dimiliki pedagang adalah rumah. Jadi baitu ini mudhaf, yang dimiliki, tajir tadi adalah yang memiliki. Siapa yang memiliki rumah? Yaitu pedagang. Maka baitu tajiri di sini ini fungsinya dia sebagai mubtada. Baitu tajiri, rumahnya pedagang. Dia belum jelas sampai di situ. Dia menjadi jelas setelah masuk kata yang selanjutnya itu mudhaf dan mudhafun ilai amamal masjid, di depan masjid. Baru menjadi jelas. Oh, ternyata rumahnya pedagang itu berada di depan masjid, ya. Maka mudhaf yang pertama adalah sebagai mubtada, kata yang diterangkan, dan mudhaf dan mudhafun ilai kata yang kedua adalah sebagai khabar, kata yang menerangkan mudhaf dan mudhafun ilai untuk yang pertama. Jadi seperti itu ya kawan sekalian. Kemudian mudhaf juga ini mudhaf dan mudhafun ilai, ya, bisa juga menerangkan terkait dengan kepemilikan, bisa juga menerangkan terkait dengan makan, tempat. Di sini kan seperti amamal masjid, di depan pintu. Ini mudhaf dan mudhafun ilai, di depan masjid ya, amamal masjid, di depan masjid. Ini mudhaf dan mudhafun ilai, tapi menerangkan terkait dengan tempat. Ada namanya mudhaf dan mudhafun ilai menerangkan terkait dengan waktu atau zaman. Itu nanti ada contoh-contoh kalimatnya tersendiri. Kemudian sama wabaitu tabibi khalfal madrasati, dan rumahnya dokter itu di belakang madrasah. Baitu tabibi mudhaf dan mudhafun ilai ini sebagai mubtada, kemudian khalfal madrasati mudhaf dan mudhafun ilai di sini sebagai khabar. Kemudian yang selanjutnya, liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman, li di sini adalah sebagai huruf jar, kemudian ada kata man, ini sebagai kata istifham. Istifham tadi salah satu isim yang mabni, yang tetap, dia tidak berubah meskipun misalnya di sini dia kemasukan huruf jar. Tidak mungkin menjadi limani, ya. Limani tidak bisa karena man ini dia istifham, kata tanya, dia salah satu masuk kata isim yang mabni. Dia tetap mabniun ala sukun, dia tetap di atas harokat sukun. Liman, punya siapa? Hadhihi, yang dekat ini. As-sayyaratu. Liman hadhihi sayyaratu. Punya siapakah mobil yang dekat ini? Waliman tilka, dan punya siapakah mobil yang jauh itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil yang dekat ini adalah punyanya si dokter. Watilka litajiri, dan yang jauh itu adalah punyanya si pedagang, ya. Hadhihi di sini adalah isim isyarah, kata tunjuk yang digunakan khusus untuk isim muannas. Kenapa? Karena yang ditunjuk adalah sayyaratun, mobil. Di situ ada ta marbutohnya. Berarti sayyaratun ini masuk kategori isim muannas. Kemudian hadhihi di sini sebagai mubtada, kata yang diterangkan. Kemudian lit tabibi, ya, huruf jar kata depan, dan at-tabibi ini huruf yang majrur karena kemasukan huruf jar di sini sebagai khabar, kata yang menerangkan kata haza. Adapun as-sayyaratu di sini sebagai kedudukannya sebagai badal, ya, pengganti dari kata hada. Hada sayyaratu lit-tabibi. Mobil yang dekat ini adalah mobil miliknya seorang dokter. Watilka litajir, dan yang jauh itu adalah mobilnya seorang pedagang. Tilka mubtada, litajiri adalah khabar. Kemudian kita lanjut yang terakhir, contoh kalimat yang terakhir di sini. Hadhihi sayyaratu minal Yaban. Mobil yang dekat ini asalnya dari Jepang. Watilka min Amerika, dan yang jauh itu berasal dari Amerika. Hadhihi mubtada, sayyaratun dia badal, minal Yaban, dari Jepang, ini adalah sebagai khabar. Watilka adalah sebagai mubtada, min Amerika sebagai khabar. Sekarang tamarin, latihan. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, man hadar rajulu wa man dhalikar rajul. Siapakah laki-laki yang dekat ini? Wa man dhalikar rajulu, dan siapakah laki-laki yang jauh itu? Jawabannya tadi yang mana? Ya. Jawabannya ada pada percakapan di atas. Ya. Man hadar rajulu, siapa laki-laki yang dekat ini? Yang dekat tadi siapa? Hadar rajulu tajirun, yang dekat ini adalah seorang laki-laki, atau laki-laki yang dekat ini adalah seorang pedagang.
Wa man dzalika rajulu, dan siapakah laki-laki yang jauh itu? Wa dzalika rajulu tabibun, dan laki-laki yang jauh itu adalah seorang dokter. Yang kedua, Masmut tajir. Siapa namanya pedagang tadi? Masmut tajir, ismut tajiri Mahmudun. Namanya pedagang tadi adalah si Mahmud. Masmut tabibi, siapa tadi namanya dokter? Ismut tabibi Sa'idun. Namanya dokter tadi adalah si Sa'id. Kemudian yang keempat, min aina sayyaratu tabibi, dan berasal dari mana tadi mobilnya dokter? Itu hiya minal Yaban. Dia berasal dari Jepang. Minal Yaban, dari Jepang. Yang kelima, min aina sayyaratu tajiri, dari mana tadi asal? Dari mana berasal mobilnya tadi si pedagang? Hiya min Amerika. Dia berasal dari Amerika. Kemudian yang keenam, aina baitut tajiri, di mana tadi rumahnya pedagang? Baitut tajiri amamal masjid. Tadi kan rumahnya pedagang ada di depan masjid. Yang kedelapan, yang terakhir, aina baitut tabib, di mana rumahnya tadi dokter? Baitut tabibi khalfal madrasati. Tadi rumahnya dokter berada di belakang sekolah. Kemudian latihan yang kedua, ikra waktub, baca dan tulislah. Hadal waladu Khalidun wa dalikal waladu Muhammadun. Ini dibaca dan ditulis ya. Yang dekat ini, laki-laki yang dekat ini adalah bernama Khalid, dan laki-laki yang jauh itu adalah bernama Muhammad. Hadal waladu Khalidun wa dalikal waladu Muhammadun. Laki-laki yang dekat ini adalah Khalid, dan laki-laki yang jauh itu adalah si Muhammad. Yang kedua, hadar rajulu mudarrisun wa dalikal rajulu muhandisun. Laki-laki yang dekat ini adalah seorang guru, dan laki-laki yang jauh itu adalah seorang insinyur. Yang ketiga, hadal kitabu jadidun wa dalikal kitabu qadimun. Buku yang dekat ini adalah baru, dan buku yang jauh itu adalah sudah lama. Jadidun baru, qadimun lama. Kemudian yang keempat, hadhihi sayyaratu lil Ali wa tilka li Khalidin. Mobil yang dekat ini punyanya si Ali, dan mobil yang jauh itu punyanya si Khalid. Yang kelima, hadal babu maftuhun wa dalikal babu muglakun. Pintu yang dekat ini terbuka, dan pintu yang jauh itu tertutup. Maftuhun terbuka, muglakun tertutup. Yang keenam, liman hadhihi sa'atu. Liman, punya siapa hadhihi sa'atu? Jam tangan ini. Hiya li Abbasin, dia punyanya si Abbas. Ahadal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini adalah miliknya seorang dokter? La, bukan. Huwa lil mudarrisi, dia rumahnya miliknya si guru, ya, atau seorang guru. Kemudian yang kedelapan, ahadihi darrajatu libnul muazzini. Apakah sepeda ini adalah miliknya anaknya seorang muazzin? Naam, iya. Darrajatun sepeda ya. Kemudian al muazzin seorang muazzin. Naam, iya. Yang kesembilan, man hadal walad, siapakah anak laki-laki ini? Anak laki-laki yang dekat ini. Huwa talibu minal Iraqi. Dia adalah seorang siswa yang berasal dari Irak ya. Yang ke-11, zalikal baitu jadidun. Adzalika baitu jadidun, apakah rumah itu masih baru? La, bukan. Huwa qadimun jiddan, itu rumah yang sudah tua sekali, sudah lama sekali. Yang ke-11, hadhihi sayyaratu minal Yaban. Mobil yang dekat ini berasal dari Jepang, wa tilka min Swisra, dan yang jauh itu min Swisra, dari Swiss. Kemudian yang ke-12, hadha sikinu minal maniyah. Hadha sikinu minal maniyah. Pisau yang dekat ini berasal dari Jerman. Almania dari Jerman ya. Mania itu artinya Jerman. Wa tilka mil'aqatu, dan sendok yang jauh itu min Ingkaltarrah, itu Inggris. Ingkaltarrah itu artinya Inggris. Jadi sendok itu berasal dari Inggris. Latihan yang ketiga, Iqra al-misalul atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa hawil, kemudian gantilah. Hawil itu artinya gantilah. Al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut ini mislahu, seperti contoh. Mislun, contohnya di sini, hadza kitabun. Ini buku. Dirubah menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Buku yang dekat ini miliknya si Muhammad. Jadi kita rubah ya, dari hada kitabun, ini buku, menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Buku yang dekat ini adalah miliknya si Muhammad. Kita lihat contoh di sini. Yang pertama, hada
tabibun. Ini adalah dokter. Kemudian yang titik-titik di sananya ada minal hindi, dari India. Nah, tinggal kita tambahkan alif dan lam pada kata at-tabib, ya, alif lam. Hadza tabibu minal hindi. Dokter yang dekat ini berasal dari India. Sama dengan as-sayyaratu, ditambahkan alif lam menjadi hadhis sayyaratu lil mudiri. Mobil yang dekat ini adalah punyanya kepala sekolah. Sama di sini waladun, tinggal ditambahkan al waladu yang menjadi zalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak yang jauh itu adalah anaknya seorang guru. Sama dengan as-sa'atu, intinya tinggal ditambahkan alif lam semua. Ya, as-sa'atu, al-baitu, al-qalamu, ar-rajulu, al-baidatu, telur, ya, al-mindilu, sapu tangan, kemudian al-hakibatu, tas. Ditambahkan alif lam, kemudian digabungkan dengan kata yang ada di sampingnya. Kemudian latihan yang keempat, Iqra al-misalul atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut ini, summa kawin, kemudian buatlah as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Buatlah pertanyaan dan jawablah beberapa contoh berikut ini. Kita disuruh untuk membaca kemudian menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Contohnya di sini, liman hadzal kitabu. Liman hadzal kitabu. Punya siapakah buku yang dekat ini, atau buku yang dekat ini miliknya siapa? Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab atau buku yang dekat ini adalah miliknya si Muhammad, ya. Tinggal kita tambah di titik-titik di sini. Liman hadzal qalam. Punya siapa pena ini? Liman hadzal qalamu, liman hadzal miftahu. Punya siapa kunci ini? Kemudian liman hadhil sariratu. Punya siapa mobil ini? Liman hadhil baqaratu. Punya siapa sapi ini? Kemudian di sana ada Muhammadun, ada Abbasun, ada Aliun, ada al-mudiru, kepala sekolah, kemudian ada al-fallahu, yaitu petani. Tinggal ditambahkan hadal kitabu li Muhammadin, hada qalamu li Abbasin, hadal miftahu li Aliin, hadhihi sayyaratu lil mudiri, hadhil baqaratu lil fallahi. Gampang ya, tinggal ditambahkan seperti itu. Sekarang kita lihat pada soal yang kelima, ya. Sama, soal yang kelima itu ada di situ hakibah, ada tas, kemudian ada kursi, kemudian ada jajah, ada ayam jantan, ada sa'atun, ada jam tangan, ada baitun, ada rumah, kemudian ada mil'aqatun, ada sendok. Antum tinggal buat sebagaimana yang contoh di atas kita sebutkan tadi. Kemudian amal al-misal al-atiyah. Ya, pelajarilah contoh-contoh berikut ini. Maksudnya di sini kemasukan huruf jar. Al-baitu, rumah itu, fil baiti, di rumah itu, minal baiti, dari rumah itu, ilal baiti, ke rumah itu. Kemudian yang kedua, al-mustashfa, rumah sakit itu, fil mustashfa, di rumah sakit itu, minal mustashfa, dari rumah sakit itu, ilal mustashfa, ke rumah sakit itu. Fil mustashfa, kemasukan huruf jar. Tapi kenapa huruf fa-nya tetap dia berharokat fathah? Karena ya di situ, perhatikan ya di situ, itu disebut dengan aliful lazimah atau alif bengkong. Itu disebut dengan isim maksur. Dia tidak berubah. Nanti antum belajar di ilmu nahu, ya. Nanti lihat pelajaran ilmu nahu. Kenapa dia sampai tetap berharokat fathah? Ini sebetulnya di sini dia berharokat majrur, disebut dengan majrur muqaddarah. Dianggap ada. Ya, dianggap ada meskipun tidak ada, tapi dikira-kira ada di situlah, seperti itu. Sama dengan minal mustashfa. Ya, dia huruf fa. Ilal mustashfa, padahal kemasukan huruf jar, tapi dia fa-nya, huruf fa-nya tetap dia berharokat fathah karena ya-nya di situ disebut dengan yaul ladimah. Aliful ladimah, atau juga disebut dengan isim maksur. Sama dengan Amerika. Amerika juga, ya. Fil Amerika, di Amerika, min Amerika, dari Amerika, ilal Amerika, ke Amerika. Ini semua Amerika tidak berubah, tetap pada huruf K, ya, dia berharokat fathah. Karena apa? Ini ada namanya aliful lazimah. Jadi aliful lazimah itu ada dua bentuknya. Ada yang menggunakan huruf ya, tidak bertitik, tidak berharokat, ya. Sama dengan Almania, dari Jerman, ya. Kemudian Filmania, di Jerman, minal mania,
dari Jerman ilal Mania, dari ke Jerman. Kemudian ikhwan sekalian, yang ini ikra, waktu baca dan tulislah. Yang pertama, hada tabibu minal Inkaltarah. Inkaltarah, dokter yang dekat ini, min Inkaltarah, berasal dari Inggris. Zahaba Hamidun ilal Faransah, telah pergi Hamid ilal Faransah, ke Prancis. Faransah itu ke Prancis. Pergi, zahaba di sini fi'il madi. Hamidun ila Faransah. Kemudian yang ketiga, Mahmudun maridun. Mahmud itu sedang sakit. Huwa al-an fil mustashfa, sekarang dia berada di rumah sakit. Yang keempat, zahaba Abdullahi minal Mania, telah pergi Abdullah dari Jerman ilal Ingiltarra, ke Inggris. Hadal kitabul Isa, buku yang dekat ini adalah miliknya si Isa. Wadalikal kitabu li Musa, dan buku yang jauh itu miliknya si Musa. Hadal muhandisu min Amerika, guru yang dekat ini berasal dari Amerika. Kemudian latihan yang terakhir, latihan yang keenam, ikra, bacalah. Ini latihan yang terakhir pada pelajaran yang ke-8 ini. As-saburatu amama talibu, papan tulis itu posisinya berada di depan siswa. Wahya khalfal madrasati, wahya khalfal mudarrisi, dan posisinya berada di belakang guru. Yang kedua, aina sayyaratul mudir, di manakah mobilnya kepala sekolah. Hiya amamal madrasati, dia berada di depan sekolah. Hiya amamal madrasati, berada di depan sekolah. Aina baitul imam, di mana rumahnya seorang imam. Baitul imam, rumahnya imam, khalfal masjidi, berada di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun, di mana duduknya si Hamid. Jalasa khalfa Mahmudin, dia duduk di belakangnya si Mahmud. Zahaba Ammarun ilal masjidi, telah pergi Ammar ke masjid. Wa jalasa amamal mihrab, dan dia duduk di depan mihrab, atau di depan mimbar ya, dekat dengan mimbar imam. Baik ikhwan sekalian, selesai pelajaran yang ke-8. Selanjutnya kita akan masuk nanti ke pelajaran yang ke-9.